Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Yang setuju dengan saya bisa berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama dan memuji Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami. Setiap persoalan-persoalan, segala sakit penyakit yang kami alami, Tuhan telah menyertai kami, memberkati hidup kami, membebaskan, melepaskan kami, menyembuhkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menaikkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami ke hadapan-Mu, penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Sebab Dia baik, amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Musik dan tarian, Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia Aktiflah sangkakala, musik dan tarian. musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga Dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bisa kasih jabat tangan pada saudaramu di samping kiri dan kanan. Katakan, aku ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Amin. Kita semua di sini telah merasakan, mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kasih setiamu Tuhan kepada kami sungguh ajaib. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan. Menjadi doa kita di hadapan Tuhan. bagimu Tuhan.
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mazmur 57 ayat 10 mengatakan bahwa kasih setia Tuhan sampai ke langit dan kebenarannya sampai ke awan-awan. Tidak kita pikirkan, tetapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Melampaui apa yang kita pikirkan. Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Dan mari hari ini, pagi hari ini, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Melewati lembah, melewati apapun itu. Karena pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang Telah ku terima, sempat membuatku terpesona apa yang yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan Lebih dalam dari
Katakan berkat-Mu. Aku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama menaikkan puji-pujian kami, menaikkan syukur kami ya Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau setia, Engkau baik Tuhan, pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah kekal selamanya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan sampai turun temurun. Haleluya. Beberapa menit ini saudara, mari kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan di pekerjaan kita, penyertaan Tuhan bagi kesehatan kita, penyertaan Tuhan di studi kita,
di keluarga kita, di keluarga MDC, di lingkungan sekitar kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini masing-masing kami ya Tuhan. Engkau Allah menyertai kami, menggendong kami, membuat kami mengalahkan segala yang kami hadapi di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami ingin mengatakan, bagi Engkau segala pujian, bagi Engkau segala hormat, bagi Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ditinggikan Yesus, Engkau Raja kami. Engkau yang bertahta. Angkat suaramu. Yang berkuasa, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berkuasa, Yesus, 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 Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakanlah nama-Mu. Yesus
berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Terpujilah namamu, terpuji-pujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib, ajaib Engkau, ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujiannya, dimuliakan, ditinggikan. Tangan, beri pujian, hormat, syukur. Kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga ini ya Tuhan. Karena itu kami tidak perlu menjadi takut dan gentar karena iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur di sepanjang bulan ini
Tuhan baik menyertai menuntun kami, yang memberkati kami dengan segala berkat yang melimpah yang daripada-Mu ya Tuhan, yang menganugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, sukacita, dan kesanggupan untuk melewati setiap tantangan hidup yang ada di depan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sampai saat ini. Kami percaya tangan Tuhan juga yang akan menyertai kami menyelesaikan tahun 2023 ini di dalam kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, merendahkan diri, memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami datang menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini berbicara dengan kuat di hati dan pikiran kami, menolong kami, membawa kami masuk dalam rencana dan panggilan-Mu yang mulia itu, sehingga kami boleh menyelesaikan panggilan-Mu dalam hidup kami dengan menyelesaikan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami, batin kami dibaharui dengan Roh-Mu yang kudus, ditahirkan dengan darah-Mu yang suci itu, sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Mama semua. Selamat pagi ya. Kita tidak terasa di bulan Oktober ada 5 minggu, dan ini minggu terakhir di bulan Oktober. Sudah 10 bulan kita lewati tahun 2023 yang awal-awalnya dikatakan tahun yang tidak mudah. Oleh petinggi kita katakan tahun ini tahun berat. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya lihat Menteri Ekonomi ya, Ibu Sri Mulyani itu, kebetulan saya ikut dia di Instagram, jadi dia ada buat report luar biasa, ekonomi Indonesia surplus, penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Jadi dia bilang ya kemungkinan sampai akhir tahun dalam situasi yang masih baik-baik saja. Tuhan baik, Tuhan menolong Indonesia walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Baik Bapak Mama, di sepanjang bulan ini kita bicara tentang keberanian. Dimulai dari seorang Kaleb yang sudah berumur, tetapi dia tahu bahwa panggilan Tuhan, maksud Tuhan dalam hidupnya, maka dia dalam segala keterbatasannya tetap yakin bahwa dia harus menyelesaikan panggilannya. Dan di minggu kedua kita belajar tentang 2 murid yang kemarin Pak Yos bilang itu kategori orang Kristen penakut, yang hanya senang kalau ada lihat mujizat-mujizat. Saya pikir memang benar juga ya. Banyak orang Kristen itu terlalu terobsesi dengan hal-hal yang spektakuler. Sehingga ketika itu hilang, lalu hilang juga imannya. Banyak orang ikut Yesus sampai ribuan orang, tiba-tiba pas Yesus diperhadapkan di pengadilan, di mahkamah agama, tidak ada satu orang pun yang bertahan. Memang kebanyakan kita itu yang senang dengan yang baik-baik saja, berkat-berkat saja. Kalau omong berkat, semua mata itu berbinar-binar. Tetapi ketika omong panggilan, penderitaan, semua itu langsung jadi layu. Padahal sebenarnya Alkitab ajar kita bahwa kita ini dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Itu panggilan paling mulia. Dan di minggu ketiga kita belajar tentang memilih keberanian daripada kenyamanan. Memang kalau orang sudah dalam tahap tertentu, ketika dia mencapai banyak hal, dia sudah lebih condong untuk merasa aman. Sehingga kita harus memilih yang berani daripada sekedar ada untuk menikmati kenyamanan. Karena bukan itu, kenyamanan kita itu ketika kita telah menyelesaikan panggilan kita di bumi ini. Kita berjumpa dengan Kristus dan di sanalah kita ada dalam sukacita yang abadi. Dan minggu kemarin kita belajar berdiri teguh di dalam iman. Minggu ini tema kita adalah ingatlah Tuhan Allah beserta dengan kita. Karena itu firman Tuhan yang ketika kami mendapat pesan ini kami langsung
ingat tentang Yesus mengutus para murid-muridnya. Dan pembacaannya kita ambil dari Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya 20. Nah, berhubung ini ayat cukup pendek, saya pikir kalau tidak keberatan saya jemput Bapak Mama bangkit berdiri. Saya baca ayat yang 18, Bapak Mama 19, dan kita sama-sama membaca ayat yang ke-20 secara bersama-sama. 3 ayat saja, ayat 18, 19, dan 20. Ayat 18 saya membaca, Bapak Ibu baca 19, dan secara bersama-sama kita baca ayat yang ke-20. Ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19. Sama-sama, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, 2, 3. Dan ajarlah mereka, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, salam. Tema kita pagi hari ini, ingat Tuhan Allah atau Allah beserta dengan kita. Nah, dari ayat bacaan ini saya memikirkan bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita ingat dari teks yang kita baca. Pertama itu pesannya kuat ketika saya dapat ini bicara tentang bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu tidak bebas dari masalah. Orang percaya tidak bebas dari masalah. Nah, banyak kali kita berpikir ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi orang percaya, semakin giat beribadah, bahkan terlibat dalam pelayanan dan pengurus di gereja, lalu kita seolah-olah itu tidak punya persoalan lagi. Kita luput dari masalah. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam kebanyakan orang Kristen. Sehingga ketika dia punya masalah, dia punya tantangan, ada hal, ada konflik yang terjadi dengan saudara-saudara seiman, langsung kecewa. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa ketika dia ikut Tuhan, segala sesuatu itu menjadi mudah. Nah, konsep yang salah ini mengakar dalam kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen karena sudah terobsesi. Saya nonton seorang penginjil bilang, kami ini Indonesia, kami minta maaf, kami dari Amerika dengan teologi kemakmuran, membawa itu ke Indonesia. Sehingga orang Indonesia sudah terobsesi dengan kemakmuran. Lupa bahwa ada satu pesan, ada satu teologi lagi yang ada, yaitu teologi penderitaan. Kita memang senang dengan janji berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Tetapi kita lupa juga panggilan Kristen kita, Yesus menjanjikan salib. Salib, bukan emas dan permata. Banyak orang mau ikut Yesus, banyak orang lihat mujizat, banyak hebat. Orang ini penuh hikmat, penuh kuasa. Para ahli Taurat tidak dapat menandingi kepintarannya. Dia buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang dulu hanya kami dengar, dikatakan atau disaksikan atau dilakukan oleh para nabi, tetapi hari ini orang ini melakukannya. Bagaimana mungkin dia bisa kasih makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan 5 roti? Bagaimana mungkin orang ini bisa menyembuhkan orang yang kusta? Wanita yang pendarahan dia mampu sembuhkan. Orang ini luar biasa. Kita terobsesi dengan hal-hal itu. Sehingga ketika orang banyak ini mau ikut Yesus, Yesus bilang, anak manusia itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak domba tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebenarnya ingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya bumi ini bukan tempat terakhir kita. Hanya ketika kita sudah sampai di situ, kita berpikir ini sudah yang terakhir. Seperti beberapa suku yang sudah sampai di seberang Yordan, sudah kami di sini saja. Cukuplah kami di sini. Seberang lagi sudah itu mungkin bukan punya kami. Nah, banyak orang Kristen berpikir seperti demikian. Sehingga ketika dia punya masalah, ada tantangan dalam imannya, dalam percayanya, dan bahkan ketika dia ikut Yesus, dia lihat banyak persoalan. Ini tidak sama seperti harapan saya. Ini tidak seperti yang saya dengar. Orang bilang ikut Yesus ini enak. Ya toh, semuanya serba cukup. Tetapi kenyataannya saya alami, usaha saya kurang bagus,
saya di kantor orang jegal, saya harusnya naik, tapi karena mereka lihat saya ini terlalu tegak lurus, akhirnya karena sapu, seperti wah ini makin parah, saya semakin beribadah kok semakin banyak tantangan. Nah konsep yang salah ini seringkali membuat kita bisa lari dari Tuhan. Akhirnya bisa tinggalkan gereja, tinggalkan iman kita, tinggalkan pelayanan. Karena apa? Kecewa. Kecewa karena apa? Bukan karena Tuhan salah, bukan. Karena konsep yang keliru. Nah konsep yang keliru ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sehingga James Bryan Smith itu menarik dalam buku-bukunya, selalu dia buka dengan pendahuluan, tetapi setelah itu dia langsung sampaikan tentang konsep yang salah. Karena memang pada kebanyakan kita itu lahir, terbentuk, dibentuk dari konsep-konsep religius yang kadang-kadang keliru. Karena keyakinan kita ini bercampur baur dengan pandangan-pandangan dunia, sehingga kalau kita tidak saring dengan baik, itu yang kita pegang. Banyak orang Kristen juga kalau hamil, keluar rumah, masih ada juga yang suka sering pegang paku. Padahal ini orang Kristen, bawa gunting. Karena apa? Karena bilang nanti kalau keluar pegang jaga-jaga begitu nanti hati-hati memtua sambar. Itu sering terjadi. Bayangkan ini orang Kristen lahir besar dengan iman Kristen. Tidak berpikir secara rasional. Bagaimana mungkin ini benda-benda halus? Kan bilang kita sebutkan mereka itu makhluk halus ya toh? Roh-roh makhluk halus. Takut dengan benda-benda seperti benda-benda material ini. Tidak. Tapi kenapa orang percaya kalau jalan ibu hamil bawa paku itu dia lupa berdoa pun dia aman-aman saja. Lupa bawa paku itu baru dia hati gelisah. Saya masih punya pengalaman seperti begitu. Hamil anak pertama, setiap kali pergi acara keluarga, saya sudah dengan istri saya karena kusut-kusut terus, bawa. Selalu bertanya, padahal saya pikir ini orang-orang aktif melayani di gereja, bahkan ada yang jadi pengurus-pengurus di gereja, tapi kenapa masih berpikir seperti begitu? Akhirnya apa? Mempengaruhi perilaku. Dia lebih aman kalau dia bawa paku daripada dia lupa berdoa. Ya iblis santai saja. Karena dia pun tujuan kan hanya itu menipu kita ya toh. Kita berpikir supaya apa? Kita jauh dari Allah. Bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Nah saya diingatkan firman Tuhan waktu ini dalam Filipi 1 ayat 29 sampai 30 dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan banyak penafsir menafsirkan bahwa Paulus menulis surat ini dalam kondisi yang tidak enak, tidak nyaman. Kenapa? Karena dia waktu itu sedang berada di penjara. Dan jemaat Filipi ini kalau kita baca, saya membaca, mencari tahu, ternyata bukan jemaat besar, jemaat kecil. Kota yang tidak terlalu besar, dikatakan jemaat pas-pasan. Tetapi Paulus sangat senang sekali dengan mereka itu, karena mereka itu punya hati yang memberinya itu tinggi sekali. Suatu waktu mereka mendengar kabar Paulus masuk penjara. Mereka bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Paulus ingatkan mereka, sebab kepada kamu, bayangkan kepada kamu dikaruniakan. Kita mengerti dikaruniakan ya. Itu sesuatu yang tidak layak untuk kita terima tetapi kita diberikan. Dikaruniakan kepada kamu bukan hanya untuk percaya. Bayangkan dia bilang bukan hanya untuk percaya tetapi untuk menderita bagi dia. Jadi penderitaan ini sebenarnya panggilan. Tapi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang suka cari-cari penderitaan. Supaya apa? Supaya merasa pantas dan layak. Karena ada dua ekstrim. Ekstrim pertama itu bicara tentang baik-baik saja. Ekstrim kanan lah. Pokoknya jalan dengan Tuhan semua baik-baik saja. Semua yang baik itu yang kita terima. Ekstrim kiri ini pokoknya mau cari hal saja. Tidak, Alkitab tidak ajar seperti begitu. Sehingga pernah ada kasus orang memberitakan Injil di Jawa Timur itu di orang perumah ibadat.
Ya kita dalam konteks masyarakat seperti begini kan, ya sudah tidak layak lagi bicara seperti itu. Akhirnya ditangkap. Lalu merasa kalau itu adalah karunia Tuhan bagi dia. Supaya dia sudah rasa layak menderita. Tidak seperti itu. Jangan cari-cari hal juga. Jadi kalau bukan yang pertama itu, kita tidak berpikir bahwa yang enak-enak saja. Yang berikut itu jangan suka cari masalah. Masalah sedikit ini Tuhan izinkan. Ada persoalan sedikit ini Tuhan yang punya. Tidak semua masalah itu datangnya dari Tuhan. Tidak semua masalah itu datang dari Tuhan. Lebih banyak dalam hidup kita ini masalahnya datang dari diri kita sendiri. Oh, lari ngebut macam kayak Valentino Rossi, di bawah sini. Tiba-tiba licin, lari masuk. Terakhir kita ketemu di UGD. Sudah Tuhan izinkan ini terjadi. Bukan. Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Tapi yang terjadi itu bukan karena kamu ugal-ugalan. Jadi banyak hal dalam hidup kita ini terjadi. Ini bukan karena itu kehendak Tuhan. Saya pernah sampaikan di sini, kehendak Tuhan itu ada dua hal penting. Yang bersifat kedaulatan, yang kedua itu kehendak perintah Allah. Sering kita salah itu di perintahnya Allah. Nah, kalau perintah Allah itu bersifat sebab akibat. Anda lakukan, Anda memperoleh manfaatnya. Seperti itu. Jadi kalau kita berpikir ini masalah semua datang dari Tuhan. Tuhan kan maha kuasa, berdaulat. Sehingga kalau dia izinkan ini terjadi, maka itu tidak seperti itu. Ya kalau memang sudah terjadi, ya terjadi. Mau bagaimana? Karena hukumnya seperti begitu. Sama seperti Anda tanam cabai yang tumbuh nanti cabai. Tidak mungkin pohon kelapa. Itu hukumnya. Benih apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Sehingga kita diingatkan dari Yakobus bilang begini. Yakobus 1 ayat 4. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diserat dan dipikat olehnya. Coba cek baik-baik hidup kita. Jangan sampai masalah sering terjadi dalam hidup kita itu bukan karena memang itu karena iman Anda. Ya kalau karena iman Anda ya tidak apa-apa. Misalnya Anda memang orang tegak lurus, Anda harus naik jabatan, orang gunting Anda, orang sisihkan Anda, ya itu mungkin panggilan penderitaan Anda buat Anda. Tetapi kalau Anda diburu-buru sama debt collector, sama ini tukang kredit harian, koperasi harian, ya cek baik-baik. Jangan sampai Anda yang keliru. Karena lihat tetangga ada pesan TV baru 50 inch, Anda juga masih ada TV. Kok dia bisa saya anak Tuhan ini? Masa Tuhan orang yang tidak percaya itu saya anak Tuhan, anak raja ini. Janji Abraham melekat pada saya. Buju langsung menuju Edison. Ya keker kuat. Iya toh? Kami ini memang di rumah sudah sekian tahun. Cukup lama. Ada 4-5 tahun. Sudah tidak ada TV. Karena TV yang pertama rusak. Yang kedua pun rusak. Lalu karena mungkin internet, ada wifi. Dulu TV tidak hidup 1 hari itu kan kayak ada yang kurang ya. Tapi sudah hampir 5 tahun ini. Tidak ada TV. Dan tidak ada orang yang mengeluh. Dan ternyata TV sudah masuk di kamar masing-masing. Dia ada internet. Ya, toh sekarang itu banyak orang yang justru tidak nonton TV lagi. Coba cek, di rumah sekarang masih putar. Kalau sama zaman dulu itu TV bisa hidup, bisa dari pagi sampai malam. Kapan tidur baru TV mati. Hari ini banyak orang sudah tidak terlalu nonton TV. Kadang beritanya juga orang sudah terjadi pagi baru keluar malam. Kalau di internet cepat sekali. Hari itu langsung keluar. Nah karena dia berpikir dia ini juga keturunan Abraham diberkati dalam segala hal. Maka orang ada 60, dia belum perlu itu barang. Tapi dia semua kerapak. Padahal baru beli yang 40 inch. Nah masalah banyak terjadi. Itu cek baik-baik. Jangan sampai karena ketidakmampuan kita mengelola keinginan kita. Kalau karena iman kita, ya tidak apa-apa. Jadi ada ekstrim pertama itu ikut Tuhan, pikir baik-baik saja. Ekstrim yang kedua itu berpikir, yang penting dia menderita untuk Tuhan, maka itu panggilan paling mulia. Cek baik-baik dulu. Ini jenis penderitaan karena perilaku, atau karena memang ini Tuhan yang izinkan kamu terjadi. Kalau izinnya Tuhan terjadi, itu dalam kita tuh ada 3 hal penting. Kalau itu datangnya dari Tuhan.
Kalau masalah itu datang dari Tuhan, itu saya lihat ada 3 hal penting. Pertama, pasti Anda akan melihat penyertaan Tuhan. Kalau masalah itu datangnya memang dari Tuhan. Karena iman kamu, maka pasti Tuhan menyertai. Amin. Dalam Matius 14 dikisahkan Yesus selesai memberi makan banyak orang, lalu dia naik berdua, dia suruh dia para murid untuk pergi duluan, seberang Danau Galilea. Murid ikut. Ketika mereka ikut perintah Tuhan, di tengah jalan, orang bilang, di tengah danau datanglah angin sakal. Dan Alkitab bilang mereka hampir tenggelam. Tetapi ketika mereka hampir tenggelam, Kristus hadir di sana. Jadi kalau masalah yang datangnya dari Tuhan, Anda dan saya pasti melihat campur tangan Tuhan. Amin. Kalau masalah datang dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan takut. Tapi ya saya percaya, walaupun kita sudah jatuh, Tuhan pasti tolong. Walaupun itu masalah itu kita yang poda edok, pasti Tuhan tolong. Kenapa? Karena Alkitab bilang, ia setia dan adil. Kalau Anda merendahkan diri, datang memohon belas kasih Tuhan, ya memang Tuhan seperti itu. Kita mau marah juga, memang Tuhan wataknya itu seperti itu. Sama seperti dia suruh Yunus pi Niniwe itu. Yunus tahu ini kalau beta pi omong, ini biar omong karena dong bertobat bab tua pasti son hukum dong. Itu Tuhan kita. Jadi walaupun sujato, salah sendiri, ya kalau berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Di sini ada. Saya lihat wajah-wajahnya ada. Pak Yandi Manobe bilang pakai baju apa? Yang laki-laki kok perempuan? Ada dep orang, coba tunjuk, itu kayak Pak Yandi Manobe. Tapi saya kan bukan Pak Yandi Manobe. Ya toh, jadi saya yang sampaikan bahwa ada 2 konsep yang sering kali ada di kita. Kita berpikir bahwa masalah itu kita ikut Tuhan, bebas masalah. Yang kedua, semua masalah itu datang dari Tuhan. Padahal tidak. Kalau masalah itu datang dari Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Kalau masalah itu datang dari Tuhan, sebenarnya punya tujuan untuk kita. Untuk apa? Mengembangkan kapasitas iman kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada kita, itu biasanya datang dari Tuhan, tujuan untuk mengembangkan kapasitas kita. Dan yang ketiga itu, kalau itu datang dari Tuhan, itu mau ajar kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin, Oma. Bergantung kepada Tuhan. Karena Roma 5 ayat 3-4 bilang begini. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Jadi penderitaan atau masalah di dalam Kristus itu, dia mau tunjukkan kita. Kalau kamu punya masalah karena Kristus, ada penyertaan Allah. Amin. Supaya Anda dan saya melihat penyertaan Tuhan. Melihat mujizat Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak punya masalah, Anda tidak pernah tahu tangan Tuhan yang hebat itu menyertai Anda. Betul tidak? Kalau semua ini beres-beres itu, saudara dan saya akan seperti orang Kristen Eropa. Tidak ada lagi iman sudah. Gereja juga dijual. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu setia. Hari ini ada kebangkitan besar di Eropa. Anak-anak muda berbondong-bondong mencari Tuhan. Ada satu yang bernama Taise itu setiap tahun dikunjungi oleh sekian ribu anak-anak muda di Eropa untuk pergi kayak retreat gitu. Sedang ada alami kegerakan. Tuhan itu setia, amin. Dia setia. Walaupun banyak gereja juga di Eropa itu sudah dijual. Kadang juga dibeli oleh agama lain untuk dijadikan rumah ibadat. Ada yang dibuat restoran dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak mampu lagi untuk bayar pajaknya. Biayanya mahal. Yang datang hanya cuma 4-5 orang. Saya pun dosen cerita, waktu dia kuliah di sana, tiba-tiba diminta untuk berkhotbah, melayani di salah satu gereja. Jadi dia berpikir, ini Belanda ini yang dulu bawa misionaris ke Indonesia. Bab tua siap angin ribut. Karena membayangkan bahwa yang hadir ini kan, ini pasti ngiri ini. Gedung saja dia sulia dari luar biasa megah. Hari Minggu datang, bab tua naik mimbar.
Dia hampir lihat hampir sudah ada orang. Hanya 4-5 orang. Dia bilang, aduh ini bagaimana? Padahal dari mereka Injil datang ke Indonesia. Tapi hari ini rata-rata tidak ada. Nah, masalah datang dari Tuhan itu ingat. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia menyertai Bapak Mama. Amin. Tapi jangan cari-cari masalah, ingat ya. Jadi biarkan itu datang. Karena masalah kita hidup ini pasti ada masalah. Menjadi orang percaya kita tidak luput dari masalah. Pasti ada masalah. Karena itu jangan suka cari-cari masalah. Lari, ngiri, melamun, pakai helm. Itu dia pun nama mencobai Tuhan. Cari masalah. Padahal berdoa tadi ini. Tadi untung saya berdoa. Bukan, itu kamu cari-cari hal itu. Jadi jangan cari masalah. Karena masalah pasti datang. Cari masalah, jangan ke pegadaian. Mengatasi masalah, ya saya tidak iklan itu ya. Jadi jangan cari masalah ya. Jadi ingat, masalah pasti ada. Tetapi kalau masalah itu datang dari Tuhan, Tuhan mau tunjukkan tangannya menyertai kita. Amin. Yang kedua, untuk mengembangkan kapasitas iman kita. Dan kalau masalah itu datang dari Tuhan, akan menolong kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tidak membuat kita menjadi kecewa. Tidak membuat kita menjadi patah hati. Kecewa itu karena konsep pasti yang salah. Ada yang salah dari dia. Sehingga ketika dia menghadapi kenyataan tidak seperti yang ia bayangkan, dia menjadi kecewa. Kalau masalah dari Tuhan, Anda tetap punya pengharapan. Karena Anda tahu di dalam Kristus ada jalan keluar. Yang kedua, penyertaan Allah itu berlaku bagi mereka yang bertindak. Jadi Allah menyertai itu bagi mereka yang bertindak. Kalau Anda tidak pergi, tidak pernah ada penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu terjadi karena kita melangkah pergi. Dan menarik kalau kita baca di 3 ayat ini, ada sekitar 5 kata perintah. Pergilah, jadikanlah muridku. Muridku itu diubah dengan kata kerja. Muridkan, baptislah dan ajarlah mereka. Nah, kita melihat penyertaan Tuhan kalau kita pergi. Kalau tidak pernah pergi, duduk di tempat, nyaman-nyaman saja, tidak akan pernah alami. Kamu hanya dengar, kita hanya dengar orang cerita pengalaman hebat. Nah, saya beberapa waktu lalu nonton seorang misionaris yang ke Papua dari tahun 77. Tahun lalu saya Natal di Papua, di Kaimana, itu tahun 2022. Masih seperti begitu. Saya membayangkan kalau dia terjadi itu di tahun 77. Itu seperti apa? Itu kota. Masih seperti begitu. Nah, kalau 77 tahun yang lalu, bagaimana? Nah, misionaris ini datang ke satu suku lagi, di paling pedalaman. Dan menurut kesaksian, mereka tidak pernah berjumpa dengan manusia luar. Dan manusia-manusia itu ternyata masih sebagian kanibal. Suku yang lain kanibal. Jadi suku di mana dia datang itu sering berperang dengan suku yang lain. Dan kalau misalnya ada yang ketangkap, ada yang itu kadang-kadang disantap. Ya, saya baca Don Richardson buku itu memang sampai mereka berpikir ujung bumi itu jangan sampai Papua. Karena masyarakat sana itu seperti orang yang hidup sekian ribu tahun lalu dari kita sekarang ini. Jadi tingkat primitifnya itu begitu luar biasa. Nah, dia cerita ketika dia pertama kali injak kaki di situ, masuk situ, mereka memang diterima. 1 minggu kemudian, dia bilang kalau orang datang Papua itu selalu dapat hadiah. Dan hadiah di Papua itu orang kenal dengan malaria. Dia kena malaria. Dan menurut dia, Angkatan Laut Amerika itu sudah buat penelitian. Malaria di Papua itu adalah jenis malaria yang istilahnya paling kakap. Karena dia mampu bermutasi dengan begitu cepat. Sehingga seringkali obat juga tidak mampu. Dia kena malaria. Dia datang 1 minggu, kena malaria, pulang. Datang lagi bulan depan, kena malaria, pulang. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Dia sampai berpikir dan bertanya, Tuhan, saya ini datang ke sini ini untuk melayani, bukan untuk sakit terus. Karena dia bilang kalau kena malaria di Papua itu ngeri-ngeri. Dan dia bilang, dia datang sampai bertahun-tahun,
Dan dia sebenarnya hidup dalam kondisi seperti malaria itu. Sakit, diangkat bawa keluar. Sembuh 1 bulan, datang lagi, kena malaria lagi, bawa pulang. Suatu waktu sekitar sudah 3-4 tahun, suku itu singkatnya jadi percaya. Lalu suatu waktu mereka duduk sama-sama dalam satu tempat rumah, lalu seorang pemimpin toko itu bertanya, Jim, ya kami pikir sebenarnya waktu kamu pertama kali datang ke Papua itu, waktu kamu kena malaria, waktu kamu pergi, kami semua sudah yakin, kamu tidak kembali lagi. Maksudnya, pas sunau nih. Tapi kamu kembali lagi, dia bilang. Kan dia omong kayak bule, saya agak bule-bule sedikit nanti. Nah, kamu kembali lagi. Ya, ini versi dia cerita. Kamu sakit lagi yang kedua, kamu pergi, kami sudah pergi, pasti kamu tidak kembali. Tapi kembali lagi, dia bilang begitu. Kamu pergi lagi sakit. Sampai suatu waktu kami berpikir, pasti orang ini bawa pesan yang penting. Sehingga dia berulang kali kena malaria pun selalu sembuh dan datang. Dan dari situlah kami sadar kamu bawa pesan penting. Itulah yang membuka hati kami. Dan singkat cerita satu suku itu dimenangkan bagi Kristus. Lewat apa? Lewat penderitaan. Tetapi dari penderitaan itu lihat ada penyertaan Tuhan. Kalau dia tidak pergi, dia tidak pernah alami cerita itu. Kalau dia bisa luput dari malaria, yang karena malaria itu, satu kampung itu bisa kenal Injil. Kenapa? Alat ukur mereka satu saja. Dia pergi, tidak kembali lagi. Bukan tidak kembali karena dia tobat datang di situ. Bukan. Karena now. Tetapi Tuhan buat mujizat. Amin. Kalau kita melangkah pergi, selalu ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, pasti ada penyertaan. Ada pendampingan Tuhan. Tuhan turut serta di dalam. Jadi kalau Bapak Mama Tuhan utus ini tidak harus pergi ke Papua lagi ya. Dan sampai habis ini nanti DPJ kami mau pergi suku Sawi di Papua sana, kami dapat terpanggil. Ya tidak apa-apa kalau main terpanggil, kami doakan. Tapi panggilan kita itu bisa di mana saja. Dengan peran dan tugas apa saja. Tapi ingat, ketika kita ada sana, kita adalah saksi Kristus. Tujuan apa? Supaya kita berani menyaksikan karya Kristus dalam hidup kita. Nah kalau kita tidak pernah pergi, maka kita tidak akan pernah melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir-pikir kembali, kenapa Tuhan selalu panggil orang dan selalu perintah untuk pergi. Abraham dipanggil, keluar pergi. Heran sekali. Murid-murid dipanggil pergi, bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Mulai dari Yerusalem. Kenapa tidak tinggal diam di Yerusalem? Kan itu pusat keagamaan. Itu pusat orang mengenal Yahweh di sana. Dan menurut Israel, itu Allah bertata di sana. Kenapa tidak tinggal tetap? Tetapi pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai di ujung bumi. Kenapa kita dipanggil untuk harus pergi? Saya ingat baik-baik, itu pesan penting buat kita. Bahwa rumah kita ini bukan di sini. Amin. Jangan tergoda. Jangan tinggal mapan. Ya bukan berarti lalu Anda juga hidup masa bodoh, tidak bertanggung jawab dengan keluarga. Karena kita dipanggil ada dalam kekekalan. Sudah anak banyak, itu banyak rezeki masing-masing yang DP urusan. Jangan begitu juga. Mereka susah juga tanggung jawab kita. Bapak tua tanya, 5 itu gimana? Kenapa 4 ada, 1 tidak ada? Tanggung jawab kita. Jangan main sedikit-sedikit baru suruh kasih bapak tua yang tanggung jawab. Ini payah terus nih. Ya toh? Nah ini pesan kepada kita bahwa kita ingat. Rumah kita itu di sana. Kenapa? Sehingga kita pergi. Dunia ini adalah ladang kesaksian kita. Amin. Itulah alasan kenapa Kristus memanggil juga sama seperti Allah memanggil Abraham. Pergilah, kamu keluar dari negeri orang tuamu. Kamu dipanggil pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai di ujung bumi. Amin. Allah memanggil kita dengan panggilan kita masing-masing. Mungkin ujung bumi itu adalah tugas pekerjaan Anda. Di sanalah Allah meminta Anda untuk menjadi saksi Kristus. Anda harus berani. Kenapa? Ketika Anda berani, Anda tahu yang memerintah Anda ada di sana, yang menempatkan Anda ada di sana, Kristus. Jadilah saksi Tuhan di sana. Amin. Tangan Tuhan pasti ada bersama dengan Bapak Ibu. Yang terakhir, dari teks ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu bersifat pasti dan konsisten. Bersifat pasti dan konsisten.
Saya lihat memang kita ini orang-orang yang trauma dengan janji ya. Apalagi tahun depan kita akan masuk dalam pesta demokrasi. Sampai ada satu video di TikTok atau Instagram ya. Orang Indonesia itu memang kreatif luar biasa. Ya, ada itu orang barat baomong dengan kambing itu. Dong pakai dialek, dong isi dengan lagu isi suara Indonesia. Kamu pilih saya, dia, kamu tahu kambing menyaut dan dia tapi dia rubah dengan bahasa Indonesia. Woi, beda dalam hati kalau jadi caleg ini beta langsung tersinggung dari ini video. Ini video terlalu dia pun kritik terlalu luar biasa. Nah, memang dari wajah-wajah ini ya puji Tuhan ini bukan wajah-wajah yang kecewa dengan janji-janji ya. Ya memang hampir sering kita hidup, kenyataannya kita ini mungkin alami banyak janji. Alami banyak, dan banyak kali janji-janji yang orang kasih ke kita itu hasil akhir itu hanya orang bilang janji-janji manis. Hasil akhirnya itu orang bilang nol kabuak, sabuak, kayak begitu. Kenapa? Dan kita trauma, kenapa? Dan memang kita ingat bahwa memang manusia itu kalau biasanya dia berjanji, ada 3 tipe. Yang pertama itu orang yang cepat sekali berjanji, tetapi cepat pula untuk melupakan janjinya. Tanya, susah tahu, aduh pernah janji kok. Kayak begitu. Pernah ketemu di situ? Ada yang seperti itu? Pernah ketemu? Atau ada di sini? Hah? Ya, yang mana? Pakai baju warna apa? Laki-laki ke perempuan? Tua ke muda? Itu kan kalau Pak Yandi ya. Ada di sini, mama-mama ke bapak-bapak. Dan bab tua pun style itu dia baru omong, kita suka ketawa ya toh. Nah, ada jenis manusia yang senang janji, tapi cepat sekali dia berbakat untuk melupakan. Nah, tipe yang berikutnya ada yang bisa berjanji, tetapi dia ini justru bisa buat apa-apa dengan dia pun janji. Jadi hanya bisa janji, tidak mampu untuk menepati janjinya. Karena tidak punya kapasitas untuk berjanji. Dan mudah-mudahan bukan mereka yang 2024 ini yang akan kita pilih. Ya toh? Yang sanggup berjanji-janji, sampai sekarang kita pun jalur ini hanya batu karang sah. Padahal, iya toh? Sekian periode datang bilang itu kapan nanti kita buka titik di sini. Ini nanti tenang, ini abis itu tanah putih turun. Oh, tanah putih turun sampai 5 tahun lah berikut baru doma tunggu tanah putih turun lah. Bayangkan ya toh. Nah, ada orang janji tapi tidak bisa menepati janji. Nah, tipe berikutnya ada orang nih berjanji. Secara kapasitas dia mampu menepati janji. Tapi persoalannya dia tidak mau menepati. Pernah ketemu juga? Ada orang kayak begini? Ada di sini. Jadi dia bisa janji, bisa. Punya kemampuan menepati, bisa. Seperti misalnya saya janji Pak Tinus, nanti saya traktir Pak Tinus makan di restoran. Di mana Mama? Restoran mana Mama? Atau Bapak Tinus suka janji jemput, habis itu satu kali. Saya curiga ini banyak yang merasa janji-janji pemimpin kesan. Jemput satu kali, berikut mau jemput lah. Baru bilang kasih pengumuman di sini, saya jemput satu kali lah. Waktu ini saya pikir dia antar jemput, tapi ini hanya satu kali jemput. Tahu rumah sudah jalan sendiri. Tidak ya Baptinus, bercanda, saya juga bercanda ya Baptinus ya. Kayak begitu. Nah, ada orang berjanji, tapi secara kapasitas dia mampu menepati janjinya. Persoalannya adalah dia tidak mau menepati janjinya. Ya kalau saya punya uang 1 miliar, kira-kira saya janji Pak Tinus 1 juta, saya bisa kasih Pak Tinus 1 juta tidak? Saya punya uang 1 miliar, kasih Pak Tinus 1 juta bisa tidak? Saya sudah janji Bapak Tinus, nanti kita nginap di Aston, Bapak mau makan di mana? Bisa. Hanya tiap kali ketemu Bapak Tinus, saya putar arah jalan pilihan tempat. Pernah lihat ini orang? Ada di sini? Yang mana? Coba tunjuk. Takut saya mau tunjuk saya lah, ini yang berat. Ya toh? Nah, jenis-jenis manusia seperti itu ada. Dan kita trauma dengan janji. Sehingga terhadap Allah pun akhirnya kita apatis.
Jangan sampai bab Tuhan janji harus tepat. Kalau janji Tuhan bagi Anda, pasti Tuhan tepati. Allah ini menarik. Dia bukan hanya punya kapasitas untuk mampu menepati janjinya, tetapi dia juga bersedia menepati janjinya. Amin. Kalau Tuhan berjanji, dia sanggup menepatinya dan dia bersedia untuk menepatinya. Amin. Sehingga janji Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu bersifat pasti dan konsisten. Dia sanggup dan dia mau menepati janji-janjinya. Amin. Ingat bahwa Tuhan Allah ada beserta dengan kita. Karena itu kita tidak perlu takut jadi saksi Kristus. Amin. Yang yakin bahwa dia adalah saksi Kristus, angkat tangan. Yang percaya bahwa dia ini saksi Kristus. Minta maaf yang tidak angkat tangan. Serius, percaya tidak kita ini saksi Kristus. Amin ya, jangan takut, jangan takut. Karena tema bulan ini bilang kita harus berani. Lakukan saja. Karena kuat kesanggupan kita itu datang dari Tuhan. Jangan takut masalah. Kalau karena iman kita ada masalah, Tuhan pasti setia menyertai. Amin. Kalau karena memang iman, pasti Tuhan ada turut serta menyertai kita. Karena itu siap jadi saksi Tuhan. Amin. Siap jadi saksi Kristus. Amin. Berani? Jadi berani? Amin. Mari kita satu video ini, minta maaf, akan menutup doa. Adakah Ibu Rin? Saya berharap ini bisa akan menolong Bapak Mama, mengingat bahwa kita ini dipanggil Tuhan, ada di bumi ini untuk bekerja bagi Dia. Apapun panggilan kita, kita misionaris. Tidak harus pergi ke dalam suku sana, tetapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, disitulah panggilan kita. Itu panggilan kesaksian. Nah, satu video ini saya harap bisa diputar untuk kita, bisa kita nonton sebentar, dia 2 menit saja, dan nanti doa tutup Pak Ayu bisa doakan. Terima kasih. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi, jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting. Kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian dan dia bilang matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai. Oke, dokter, terima kasih. Dia tegas, apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, bisa buta total. Terima kasih dokter. Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup 1 hari demi 1 hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Mari Bapak Ibu Saudara kita meneduhkan hati kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey lewat firman Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang percaya
Kita tidak bebas dari masalah, persoalan, dan jika masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita, maka penyertaan Allah berlaku bagi hidup kita. Maka kita bertindak dalam iman, bertindak dan pergi untuk memberitakan Injil, meninggalkan kenyamanan hidup kita, dan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan mengajarkan itu bagi banyak orang. Dan biarlah penyertaan Tuhan yang merupakan janji Tuhan bagi kita itu satu yang pasti dan konsisten. Janji manusia terbatas untuk bisa dilakukan karena manusia ini bisa berubah. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bertahta dalam hati kami, dan jadikan kami orang-orang yang berani. Jadikan kami umat yang berani dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kami percaya penyertaan Tuhan ada atas kami. Jalan Tuhan ada atas kami. Jalan keluar Engkau sediakan bagi kami. Masalah dan persoalan tidak akan membunuh kami, tapi itu membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat. Dan lewat kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami lewat pergumulan kami, penyertaan Tuhan ada untuk kami menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga Kristus nampak dalam hidup kami, dan banyak orang percaya pada Tuhan. Dan biarlah janji Tuhan yang ada dalam firman Allah itu, kami yakini dengan iman kami, terjadi dalam hidup kami, dan semuanya bukan untuk kepentingan kami semata, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan bagi seluruh umat-Mu, mereka telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dalam berbagai macam masalah dan persoalan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan mereka kepastian dalam iman dan percaya kepada Tuhan, untuk mereka tetap teguh beriman kepada Engkau, dan percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Yang ada dalam kekecewaan, keraguan, mungkin oleh karena kecewa terhadap manusia, ajar mereka memandang kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami percayai. Janji-Mu ya dan amin, dan berlaku bagi hidup kami. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan umat-Mu. Iman yang bertumbuh Tuhan nyatakan bagi mereka, dan jadikan mereka sebagai murid-murid-Mu yang berani untuk memberitakan Injil dan mengalami kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Jeffrey Jenal bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu berhenti sudah cari-cari masalah, baru bilang itu penderitaan dari Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran dan menderita, Tuhan menjamin bahwa Dia menyertai kita. Amin. Jadi mari kita tahu panggilan kita di mana. Jadi tidak semua kita tuh panggilannya seperti Pak Hubert ya. Jadi yang mau jadi seperti Pak Hubert yang sampaikan firman Tuhan di pasar-pasar, di jalan-jalan. Tapi di tempat saudara sekolah, bagi mahasiswa di kampus, bagi karyawan di kantor, itulah tempat saudara bisa pergi dan memberitakan Injil. Apa yang kita sampaikan? Kesaksian hidup kita. Sehingga orang tahu bahwa kita ini orang percaya. Baik, kami menyambut Bapak Ibu yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau tidak keberatan bisa berdiri sejenak agar bisa dikenali oleh jemaat. Selamat datang untuk Bapak Soden bersama keluarga. Bisa berdiri sebentar Pak dan keluarga, Ibu dan anak-anak. Nah, ini saya sangat mengingat beliau karena kami sama-sama bertumbuh. Jadi Pak Soden ini kami sama-sama bertumbuh, kami dengan Pak Daud Lawa, kami sering sharing firman Tuhan. Subasuka itu dulu masih penuh dengan hutan gamal.
sekarang sudah jadi tempat untuk kita bisa buat acara pesta nikah dan lain-lain. Nah, kami Pak Daud Lawa, saya Pak Soden, kita biasa sering firman Tuhan di situ. Waktu saya masih mahasiswa, Pak Daud dan Pak Soden ini sudah kerja, jadi saya bungsu di situ. Selamat beribadah di tempat ini, selamat datang Ibu dan anak-anak. Saya senang karena saya tadi pagi langsung melihat ternyata kita masih tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Walaupun kita sudah berbeda-beda tempat tinggal, pekerjaan kita, tapi saya senang kita masih tahu bahwa Tuhan memanggil kita sekali percaya Kristus dan apapun terjadi. Dan luar biasa kita bisa ketemu dalam ibadah pada pagi hari. Selamat datang Pak Soden. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama khusus untuk remaja dan pemuda. Bagi remaja dan pemuda, ini saya juga kaget. Saya pikir apa ini temanya. Sore ini jam 5 ada ibadah image celebration khusus untuk remaja pemuda. Temanya itu bucin. Karena saya tidak pakai kacamata, saya cari-cari. Saya bilang dengan istrinya Pak Yeri, Ibu tolong baca kayak saya dulu, ini bucin. Soalnya saya sudah berpikir ke arah lain. Ternyata sangat menarik. Butuh cintanya. Butuh cinta Yesus untuk anak-anak image. Sore ini ajak teman-teman, bagi orang tua yang hadir, anaknya belum hadir, sampaikan sore ini jam 5 di tempat ini ada image celebration, temanya sangat menarik dan bisa diberkati melalui ibadah image sore hari ini. Yang kedua, kita tetap akan memberikan persembahan geser, gerakan 1000 untuk menolong sesama kita, baik jemaat maupun di luar jemaat. Setiap minggu kita bawa Rp7.000. Kalau dikumpul-kumpul, 1 bulan kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Tanpa sadar 1000 kita itu bisa menyelamatkan nyawa orang, bisa menolong orang yang tidak punya sembako. Dia tidak tahu, tetapi ketika kita bawa datang, dia bersyukur karena ternyata Tuhan memakai kita untuk menyelamatkan kehidupannya. Jadi pastikan di kesan-kesan selalu diingatkan untuk setiap apakah kita mau berikan per rumah tangga atau per pribadi, tetapi pastikan bahwa 1 minggu kita bisa bawa Rp7.000 untuk menolong sesama kita. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang belum terlibat dalam kesan, bisa menghubungi rayon-rayon kesan yang berdekatan dengan tempat tinggal Bapak Ibu, dan kami sangat mengharapkan kita semua terlibat dalam kesan. Karena di kesan kita bisa saling menguatkan, saling membangun, saling mengembangkan karunia-karunia kita. Ada orang yang karunianya bisa menghibur orang dengan kata-katanya yang penuh dengan kata-kata membangun. Ada orang yang melayani dengan keberadaannya, bawa kue. Setiap minggu dia suka. Dan itu setiap kita bisa mengembangkan karunia kita. Ini karunia-karunia yang bisa kita kembangkan. Ada karunia menyampaikan pesan Tuhan, nubuatan, penglihatan, mimpi-mimpi. Kita bisa sampaikan di kesan. Semua orang dibangun dan kita sama-sama bertumbuh menuju kedewasaan ke arah Kristus. Yang terakhir, ini minggu terakhir, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, nanti Bapak Ibu diundang untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh gembala. Pastikan Bapak Ibu yang berulang tahun hadir dan maju ke depan untuk bisa didoakan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Dan yang paling terakhir kita akan memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap kesukaran dan kesulitan, kami melihat penyertaan Tuhan yang hebat atas setiap kami. Engkau Allah selalu ada dan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Bahkan
dalam penderitaan-penderitaan yang kami alami, Engkau tetap menyatakan kasih setiamu bagi kami. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, tangan Tuhan kuat menopang dan menuntun kami. Dan di pagi hari ini dalam ibadah kami telah membawa persembahan ucapan syukur kami atas setiap berkat yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Setiap pemberian kami, Tuhan ajar kami untuk memberi dengan sukacita. Dan ajar kami Tuhan bahwa mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober bisa maju ke depan. Kita akan mendoakan Bapak Ibu saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Saya persilakan, mari. Oh, Pak Philips, Pak Orton, Mama. Ada lagi? Mari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan dan memberkati saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober ini. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober tahun 2023 ini.
Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Kau berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kehidupan mereka sampai dengan detik ini. Dan kami percaya rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang mulia, rencana Tuhan yang agung terjadi bagi hidup mereka pada hari ini sampai ke depan dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi destiny ilahi terjadi bagi hidup mereka ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Dalam setiap kemuliaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, sekalipun penderitaan-penderitaan ringan yang mereka alami, biarlah mereka tetap memandang kepada Yesus, setia kepada Yesus, dan memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan lewat hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap pergumulan mereka, dan biarlah Tuhan hadir menyertai hidup mereka sepanjang kehidupan mereka di bumi ini. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bisa balik ke sebelah, ke depan. Selamat Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. panjang umurnya, panjang Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, 1, 2, 3. Ya, Tuhan berkati. Bisa ke belakang dan nanti nikmati buah-buahnya bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah kasih setia daripada Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, lewat kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudusnya tinggal dan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.